Halo Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau pendapat saya. Sebelumnya saya bukan ustadz, bukan pula orang yang terlalu mendalami agama ya Sobat sekalian. Tapi ada yang mau saya sampaikan terkait orang-orang yang merasa merepotkan orang lain ketika dirinya sedang sakit. Banyak terjadi di masyarakat, banyak orang-orang yang ketika dia sakit merasa merepotkan orang lain sehingga tidak mau, istilahnya tidak ingin menyusahkan orang lain sehingga dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Saya mau saya tekankan. Jadi sakit itu adalah kondisi di mana badan kita sedang mengalami permasalahan. Itu dinamakan sakit. Nah, Allah menurunkan penyakit itu pasti ada obatnya ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan Ia juga menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sobat sehat sekalian, tidak ada satu penyakit pun dari hadis di atas yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah sudah mempersiapkan obatnya. Tinggal permasalahannya bagaimana, apakah obatnya sudah ditemukan oleh manusia atau belum. Karena di Quran dan hadis itu sudah ditulis semuanya. Ilmu pengetahuan sebelum ditemukan manusia itu sudah ada di Al-Quran, namun baru beberapa yang sudah dibuktikan oleh manusia. Jadi karena kita keterbatasan, karena kita makhluk ciptaan, namun pencipta kita sudah memberikan kisi-kisi untuk menjalani hidup lewat Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa sobat sehat sekalian, jika kalian mengalami sakit, berarti kalian masih dianggap sebagai hamba yang mendapat perhatian oleh Allah SWT. Maka bersyukurlah kalian karena kalian diberikan sakit. Bayangkan jika kalian tidak diberikan sakit, kemudian lalai dalam menjalani hidup, akhirnya melenceng ke jalan yang salah dan Allah membiarkan itu terjadi tanpa mengingatkan kita, maka nanti kita yang akan repot di akhirat kelak. Nah, untuk kedua, jangan merasa bahwa kalian itu merepotkan orang-orang di sekitar kalian yang mau menolong kalian. Jadi sobat, perlu diketahui ada hadis juga yang isinya sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi apa yang kita dapat dari hadis kedua ini, bahwasanya orang-orang yang menolong sobat ketika sobat sakit itu pun nanti akan menjadi efek domino bahwa Allah akan memberikan perlindungan atau pertolongan kepada orang yang menolong kalian. Jadi ketika kalian sakit, kalian juga memberikan peluang kepada saudara-saudara kalian untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Maka dari itu, untuk sobat sehat, jika kita sakit atau jika kalian sakit, maka segera periksakan diri kalian kepada orang-orang yang kompeten. Jadi segera bawa ke fasilitas kesehatan dan periksakan ke dokter yang menurut kalian bisa kalian percaya. Kenapa saya katakan bisa kalian percaya? Setiap orang itu mempunyai sugesti tersendiri pada siapa orang yang bisa menolongnya. Jadi periksakan diri kalian kepada fasilitas kesehatan yang kalian anggap ini benar dan baik untuk saya. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah ketika kita sakit, ketika sobat sakit, haruslah untuk terus berusaha bagaimana kita mendapatkan kesehatan kembali. Putus asa adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Putus asa dan pasrah adalah suatu hal yang berbeda. Ketika putus asa, apapun yang terjadi, kita semua tidak akan melanjutkan apa yang seharusnya kita lakukan dan memilih untuk diam, itu adalah putus asa. Memilih untuk menyerah, itu adalah putus asa. Namun pasrah adalah ketika kita telah melakukan usaha maksimal dan itu sudah kita anggap semaksimal mungkin bagi kita, itu adalah berpasrahkan diri atau memasrahkan diri untuk itu adalah baru namanya pasrah kepada Allah. Kita ambil contoh seperti ini. Pasien dengan gagal ginjal atau pasien dengan sakit kanker. Pasien dengan gagal ginjal, jika dia pasrah dengan keadaan, maka usianya bisa jadi lebih pendek dari pasien-pasien yang dia tidak menyerah atau pasrah kepada Allah. Dengan menjalankan cuci darah di instalasi hemodialisa, itu namanya sudah melakukan usaha yang maksimal. Karena penyakit ginjal itu bisa sembuh karena jika ada pendonornya. Nah, kedua,
Kita ambil contoh pasien-pasien dengan pengidap kanker. Usaha maksimal pengidap kanker adalah apa? Kemoterapi. Kemoterapi adalah usaha yang maksimal bagi penderita kanker. Ketika sebelum melakukan kemoterapi, sebelum melakukan usaha yang maksimal, pasien tersebut sudah istilahnya putus asa atau menyerah, maka hal itu yang dibenci oleh Allah. Dan bisa jadi yang seharusnya dia berusia lebih panjang, kemudian akan menjadi usia yang singkat. Beda dengan pasien-pasien yang telah menjalankan kemoterapi dan akhirnya dia berpasrahkan diri kepada Allah, maka di setiap kehidupannya dia dapat mendapatkan pahala-pahala dari sakit yang dideritanya. Oke, sekian Sobat Sehat yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai bertemu kembali di konten-konten selanjutnya. Bye.